Ukuran letak. Kompetensi dasar pengetahuan menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data berkelompok. Untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data berkelompok. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat menentukan nilai kuartil, menentukan desil, kemudian menentukan nilai persentil baik data tunggal maupun data berkelompok. Sekarang kita pelajari konsepnya. Apa itu ukuran letak? Ukuran letak adalah suatu ukuran yang menunjukkan posisi atau letak data dari suatu rangkaian data. Tentu datanya diatur atau disusun dari data terkecil ke yang terbesar. Termasuk ukuran letak yaitu median, kuartil, desil, dan persentil. Nah, inilah yang dimaksud dengan ukuran letak. Nah, prinsipnya perhitungan ukuran letak sama saja dengan perhitungan nilai median yang telah dipelajari sebelumnya. Yang membedakan hanya perhitungan posisi data tersebut dari suatu rangkaian data. Nah, khusus untuk nilai median kita sudah pelajari pada pembahasan ukuran pemusatan. Jadi yang kita akan bahas adalah kuartil, desil, dan persentil. Kuartil. Pengertian kuartil yaitu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak dari data yang telah terurut masing-masing 25%. Jadi datanya dibagi menjadi 4 dari kata kuartil. Di kuartil itu ada 3, yaitu kuartil bawah disebut dengan kuartil pertama atau ke-1, kuartil kedua, kuartil tengah, ini yang biasa disebut dengan median, dan kuartil ketiga, kuartil atas. Dan apabila digambarkan dalam garis bilangan akan tampak seperti berikut. Ini ya. Di 25%, berarti masih 20% atau di bagian. Jadi pertengahan ini namanya kuartil tengah, yang ini namanya kuartil atas, kuartil ketiga ini namanya kuartil bawah, kuartil pertama. Beberapa langkah ditempuh untuk mencari kuartil adalah sebagai berikut. Susunlah data menurut urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Tentukan letak kuartil, tentukan nilai kuartilnya. Nah, letak kuartil KI dapat dicari dengan rumus. Nah, ini letak kuartilnya, letak I ini secara umum sama dengan data ke I N ditambah 1 bagi 4. Jadi setiap data ditambah 1 dibagi 4. Nah, dengan I 1, 2, dan 3 karena hanya maksimum kuartil ketiga. Ini menentukan ukuran letaknya. Satu, tentukan nilai kuartil data di bawah ini. Ini bertentukan nilai kuartilnya. Nah, penyelesaiannya untuk menentukan nilai kuartil maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Ini urutan 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Datanya ada sebanyak 7. Letak data pertama, ini rumusnya letak I, data ke I N ditambah 1 dibagi 4. Jadi kalau I nya 1, berarti ini 1. 1 ditambah 7, 1 dikali 7 tambah 1 dibagi 4. Datanya sebanyak 7 dibagi 4. 8 dibagi 4 dapat 2, berarti nilai kuartil pertama adalah 3. Jadi nilainya 3, letaknya data kedua. Jadi 1, 2, berarti nilai kuartilnya ini 3. Nah, untuk letak kuartil kedua, berarti 2 kali 7 tambah 1 bagi 4. Nah, kalau ini disederhanakan hasilnya adalah data keempat. Jadi data keempat lagi menghitung, jadi 1, 2, 3, 4. Berarti ini nilai kuartil kedua. Jadi nilai kedua sama dengan 6. Letak kuartil ketiga, data ketiga 7 dikali 7 tambah 1 dibagi 4, jadi 3 dikali 7 tambah 1 dibagi 4, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Berarti nilai kuartil ketiga sama dengan 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti nilainya sama dengan 9. Untuk kedua, untuk menentukan nilai kuartil maka data harus disusun terlebih dahulu. Nah, ini susunannya 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 19. Jadi datanya 9. Letak I, rumus umum, jadi 1 kali 9 tambah 1 bagi 4, data ke 2,5. Jadi 1, 2 antara 4 dengan 7. Ini nilainya kuartil pertama. Cara menentukannya nilai ke 1, jadi X2 dari sini, bulat X2. Jadi data kedua ditambah 0,5 selisih data ketiga dengan data kedua, jadi selisihnya ini 7 dikurang 4. Jadi sama dengan 4 dikali 0,5 dikali 7 dikurang 4
sama dengan 5,5. Jadi 0,5 dikali 3. Jadi ini sama dengan 1,5 ditambah 4 sama dengan 5,5. Kemudian letak kuartil kedua berarti 2 dikali 9 tambah 1 bagi 4 kalau disederhanakan letak kelima. Jadi kita lagi menghitung, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilainya kuartil kedua adalah 9. Nah ini kebetulan bulat. Nah ini kaji lagi nih, bulat lagi nih. Cuma di letak kuartil ketiga yaitu 3 dikali 9 tambah 1 bagi 4. Jadi 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Jadi datanya nilainya data 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti antara 13 dan 14. Dengan nilai kuartilnya data ke-7 ditambah 0,5 dikali data ke-8 dikurang data ke-7. Jadi 13 ditambah 14 dikurang 13. Berarti ini 14 dikurang ini sama dengan 1 dikali 0,5 ditambah 13, 13,5. Nah, untuk data berkelompok, nah kita gunakan rumus ini hampir sama dengan rumus median. Ini rumus umumnya. QI kuartil KI sama dengan XTB ditambah L dikali QI dikurang FK per FQI kali I. Keterangannya, ini QI nilai kuartil KI, XTB tapi bawa kelas kuartil KI, letak QI adalah letak kuartil yang dibagi 4. Rumusnya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil KI FK, kemudian I lebar kelas, kemudian FQI adalah frekuensi pada kelas kuartil. Kita perhatikan contohnya. Contoh pertama, ini ada tabel sebanyak 7 kelas frekuensinya ini. Nah, sebelum menentukan kelasnya, cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ya. Ini kolom frekuensinya ini sama ini. Frekuensi kumulatif itu langsung di sini 8. Jadi 8 ditambah 10, 18. 18 tambah 13, 31. 31 tambah 17, 48. Dan seterusnya sampai 73 tambah 7 sama dengan 80. Jadi ini 80 harus sama dengan ini jumlah totalnya. Ini namanya kolom frekuensi kumulatif. Ini kolom frekuensi, ini kolom kelas. Nah sekarang kita cari kuartilnya. Letak kuartil itu QN 4, artinya QN ini N banyaknya data dibagi 4. Letak Q1 berarti 1 kali 80, banyaknya data 80 dibagi 4 sama dengan 20. Berarti letak kuartil pertama terletak pada data ke-20. Data ke-20 perhatikan di sini. Data ke-20 berarti berada di sini 31. Ini data ke-20 berada di sini. Berarti kelasnya berarti 40 sampai 44. Jadi pi bawah kelasnya ini batas bawah kelas dikurangi 0,5 bersama dengan 39,5. Kemudian frekuensi sebelum kelas, sebelum ini berarti 18. Nah, ini 18. Kemudian I lebar interkelas, jadi ini lebarnya antara 30 sampai 34. Jadi mulai 30, 31, 32, 33, 34. Kemudian frekuensi pada kelas kuartil 13. Berarti ini frekuensi pada kuartil 13. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Di XTB dari sini, tak I dari sini 20. Kemudian FK 18, ini berarti 18 sebelum. Kemudian ini frekuensi pada kelas kuartil ini 13, lebar interkelas. Kemudian disederhanakan 20 dikurang 18 sama dengan 2 dikali 5 per 13, jadi 39, 10 bagi 13 dengan 39,5 ditambah 0,77. Ini adalah 40,27. Ini letak kuartil pertama. Nah, sekarang kita cari kuartil ketiga. Kuartil ketiga sama ini. Nah, ini kolom frekuensi kumulatif. Berarti terletak rata 60. Berarti 60 berada di sini. Berarti kelasnya ini 50 sampai 54. XTB-nya 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Ini tepi bawah kelasnya. Kemudian FK-nya 48. Ini 48. Kemudian I-nya sama, lebar kelasnya tadi. Kemudian frekuensi kuartil ketiga 14, berarti ini 14. Masukkan ke dalam rumus. Di XTB dari sini 49,5. Letak kuartil KI ini 60. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil berarti 48. Dibagi 14 berarti ini dikali panjang intervalnya
disederhanakan 60 per 14, 49 ditambah 49,5, hasilnya adalah 53,79. Kemudian desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyaknya, data yang telah terurut. Jadi sama saja dengan kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Nah, ini kita ambil contohnya nih ya. Mau dicari desil kedua, ke-6 dan ke-8. Data setelah diurut. Nah, ternyata ini rumusnya, ini dibagi 10. Data desil kedua berarti 2 dikali 9 tambah 1 per 10, berarti data kedua. Data kedua sama dengan 4. Kemudian letak desil ke-6 berarti 6 kali 9 tambah 1 bagi 10, berarti 60 bagi 10 sama dengan data ke-6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti nilainya 11. Kemudian nilai desil ke-6 sama dengan 11. Kemudian letak desil ke-8, 8 kali 9 tambah 1 per 10, berarti sama dengan 8, berarti desilnya 8 adalah nilainya 14. Ini 14. Nah, untuk data berkelompok sama rumusnya, cuma ini nanti yang membedakan hanya letak desilnya. Nah, ini sama bagi 10. Lihat contohnya, mencari desil ke-2 dan desil ke-8. Tabelnya seperti tadi. Kita menentukan kumulatif sama ya, 8 ini tambah seterusnya. Cuma ini letak desil kedua, berarti ini 2 kali 80 per 10 dibagi 10. Jadi 2 kali 80 dibagi 10 sama dengan 16. Berarti data ke-16 dia berada di sini. Ini berada di sini 18. Berarti kelasnya 35 sampai 39. XTB-nya 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. Frekuensi sebelum kelas ini berarti 8. Ini 8. Hanya I-nya 5 tetap. Kemudian frekuensi pada desil ini 10. Masukkan ke dalam rumus. Ini 34,5, letak desil PI 16. Sebelum berarti 8 dikurang 8 dibagi 10, berarti dibagi 10 kali 5. Hasilnya adalah 4, berarti 38,5. Untuk desil ke-8, sama ini tabelnya tadi, berarti 8 kali 80 per 10 sama dengan 64. Berarti 64 itu berada di sini. Nah, ini berada di 64. Kelasnya berat 55 sampai 59. Yang 55 sampai 59, XTB-nya 55 dikurang 0,5, 54,5. Jadi ini tepi bawah kelasnya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas ini berarti 62, berarti 62. Kemudian frekuensi pada desilnya 8 itu 11. Masukkan ke dalam rumus di XTB. Ini tadi XTB 54,5. Kemudian ini 64, ini dari tadi letak D-nya dikurang 62 sebelum dikali frekuensi pada desil ke-8 11. Berarti ini kali ini sederhanakan 5 kali 10 dibagi 11 sama dengan 54,5 tambah 0,9 hasilnya 55,41. Kemudian persentil itu membagi data menjadi 100 bagian sama banyaknya. Nah, untuk data tunggal kita mencari ini data persentil 35 dengan persentil 88. Kita diurutkan dulu, kita cari persentil 35. Berarti letak persentil 35 dikali 9 tambah 1 bagi 100. Berarti terletak pada data yang ke 3,5. Berarti berada sini antara 7 dan 8. Jadi ini data ketiga ditambah 0,5 dikurang data keempat, jadi 8 dikurang data keempat. Data keempat 8 dikurang 7. Ini hasilnya adalah 7,5. Kemudian 88 ditambah 9 tambah 1 bagi 100 hasilnya 8,8. Berarti nilai desilnya X8 ditambah 0,8 data ke-9 dikurang data ke-8. Data ke-8 nilainya 14.
berarti 14 0,8. Ini desimalnya dari sini 0,8. Jadi 15 dikurang ini sama dengan 1, hasilnya adalah 14,8. Sentil untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok disediakan dalam bentuk ini, sama tadi, hanya dibagi 100. Ini R-nya 100. Sentil untuk data berkelompok. Kita mau cari sentil 3876. Kita ambil datanya sama tadi. Ini sama. Tinggal menentukan sentilnya. 38 dikali 80 per 100 hasilnya 30,4. Data 30,4 ini berada di sini. Nah, ini berada di sini. Berarti 18, kemudian sentilnya 13. Ini 40 dikurang 44 sama dengan 40, berarti 9,5. FK-nya 18, berarti ini. Kemudian F38-nya 13, berarti ini. Masukkan ke dalam rumus, XTB-nya 39,5. Letak sentilnya ini 30,4. Kurangi 18 dibagi 13 dikali 5. Nah, kalau kita sederhanakan hasilnya ini 62 bagi 13 sama dengan 39 ditambah 4,62. Nah, hasilnya adalah 44,12. Ini sentil 38. Sekarang kita mau cari sentil 76. Nah, berarti ini 76 dikali 80 per 100 sama dengan 60,8. 60,8 itu berada di sini. 60,8. Berarti atasnya adalah 50 kurang 54. Hasilnya ini tapi bawahnya 49,5. Nah, kemudian FK-nya berarti 8. Kemudian frekuensi pada persentil 76 14, berarti ini masukkan ke dalam rumus XTB. Ini XTB-nya dari sini 9 dikurang 49,5. LPI-nya ini 60,8 dikurang 48 dari sini. FK-nya, kemudian FPI ini 14 dikali panjang intervalnya. Dikali menjadi 64 dibagi 14. Hasilnya adalah 4,57. Jadi sentil 76 adalah 54,01.